Perjalanan Pendidikan Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmati Walidaini dari kelas Bahasa 2 PPG Prajabatan Gelombang 1. Dalam perjalanan pendidikan Indonesia, tentunya hal yang paling kita ingat adalah pahlawan pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pada saat itu merupakan pembawa obor pendidikan yang sangat berjasa dalam merintis pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Beliau mengedepankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran yang intelektualitas serta materialistis, namun juga harus bersifat kultural serta nasionalis. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa dasar dari sebuah pendidikan sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terhubung dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terhubung dengan isi dan irama. Pada zaman itu, pendidikan masih sangat terbatas. Pendidikan hanya diberikan untuk kalangan bangsawan, pegawai-pegawai, dan dokter, itu pun yang berjenis kelamin laki-laki atau bumi putra. Sedangkan untuk kalangan wanita hanya dibatasi untuk meningkatkan skill berumah tangga seperti memasak, menjahit, merajut, dan mengurus rumah tangga. Berikut runtutan perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1922, berdirinya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Jogja. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Perkumpulan Muhammadiyah pada tahun 1937 didirikan di Jogja, suatu jenis sekolah baru yang dinamakan Inhemse Mulo. Sekolah itu adalah yang pertama kali yang memberikan pengajaran lanjutan dengan memakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pendidikan antara tahun 1945 sampai 1950 adalah pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini adalah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Pada tahun 1959 dibentuk Madrasah Sanawiyah 3 tahun. Pada tahun 1966 mulai dibuka pendidikan khusus perempuan dengan menawarkan model pendidikan. Masa Orde Lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden pertama yaitu Ir. Soekarno. Pada tahun 1968 sampai 1998 merupakan pendidikan Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pendidikan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sesudah kemerdekaan lebih diajarkan tentang penanaman semangat patriotisme, kultur dan kebudayaan tidak sebatas intelektualitas dan materialis. Karena saat itu, manusia Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa. Pendidikan menjadi hak semua orang atau setiap anak bangsa. Dilihat dari sistem pendidikan yang sekarang, pendidikan sudah mampu memerdekakan siswanya. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat mereka tanpa adanya paksaan. Pada saat ini, sistem pendidikan sudah sangat memerdekakan siswanya, terutama dengan metode pendidikan yang berdiferensiasi. Pendidikan yang menyesuaikan dengan minat, karakteristik, terutama gaya belajar peserta didik. Pembelajaran disesuaikan dengan fase atau tingkat kemampuan peserta didik. Bukan hanya dari segi materi, tapi bentuk tugas, proyek disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Pendidikan harusnya bagaikan sesosok ibu yang mampu memeluk hangat mereka. Sesosok pendidik yang mampu memahami dan mengayomi mereka dengan setulus hati.
menjadi panutan siswa-siswanya. Pendidikan harusnya bagaikan sesosok ibu yang mampu memeluk hangat mereka. Sesosok pendidik yang mampu memahami